Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Bertemu lagi dengan saya, Nanda Hadiana, yang akan membersamai teman-teman semua dalam mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan keempat kali ini. Di pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai kalimat efektif. Langsung saja kita ke materi. Sebelum kita berlanjut kalimat efektif itu apa, kita harus pahami dulu dasar dari kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri dan mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Struktur kalimat umum terdiri dari unsur wajib dan unsur tak wajib. Unsur wajib terdiri dari subjek dan predikat, sedangkan unsur tak wajib bisa kita tambahkan objek dan keterangan. Kita akan membahas subjek terlebih dahulu. Subjek merupakan inti dari kalimat, hal yang dibicarakan. Biasanya subjek terletak di awal kalimat, berfungsi sebagai petunjuk pelaku atau orang yang melakukan perbuatan, dan biasanya berupa nomina atau frasa nomina. Nominal dan nomina sama ya. Nominal adalah bersifat nominal. Contoh kalimatnya seperti ini. Bandung pernah menjadi lautan api. Nah, kata Bandung yang ditebalkan di situ merupakan subjek atau inti dari kalimat yang hal yang dibicarakan. Lalu contoh kedua, Gunung Krakatau yang pernah meletus tahun 1883 kini mulai terbatuk-batuk. Subjek dalam kalimat ini adalah Gunung Krakatau. Jika di kalimat pertama, Bandung merupakan nomina. Nomina adalah kata benda, sedangkan Gunung Krakatau merupakan frasa nomina. Beda nomina dan frasa nomina adalah nomina hanya satu kata, sedangkan frasa nomina merupakan gabungan dari dua kata benda. Selanjutnya adalah predikat. Predikat merupakan kata yang menerangkan subjek. Lalu predikat sendiri berfungsi untuk menyatakan kegiatan dari subjek. Umumnya predikat ini berbentuk verba atau frasa verba, tetapi ada juga bentuk nomina dan adjektif. Contoh kalimatnya, contoh kalimat predikat dengan bentuk verba adalah Ibu Desi mengajar bahasa Indonesia. Verba sendiri merupakan kata kerja. Kata yang digarisbawahi adalah mengajar pada kalimat tersebut. Kata mengajar merupakan kata yang menunjukkan pekerjaan yang artinya kata kerja. Selanjutnya contoh kalimat menggunakan nomina atau frasa nomina. Ayah saya dokter gigi. Dokter gigi di situ selain berkedudukan sebagai predikat, dia juga berbentuk frasa nomina, yang artinya gabungan dua kata yang menunjukkan kata benda. Selanjutnya contoh kalimat yang menggunakan adjektiva atau frasa adjektiva. Adjektiva sendiri merupakan kata sifat. Frasa adjektiva berarti dua kata yang menunjukkan kata sifat. Contohnya adalah Dita sangat rajin ke kampus. Semua ini merupakan kata yang memiliki fungsi predikat. Selanjutnya objek. Objek umumnya berbentuk nomina. Objek berfungsi menyatakan korban atau yang dikenai perbuatan subjek. Kalimat yang mengandung objek pasti bisa dipasifkan. Contoh kalimat, saya memanggil abang bakso. Objek di sini adalah abang bakso.
karena yang dikenai perbuatan subjek. Subjeknya adalah saya. Saya memanggil abang bakso. Di ciri yang ketiga, kalimat yang mengandung objek pasti bisa dipasifkan. Mari kita pasifkan. Saya memanggil abang bakso, dipasifkan predikatnya dari yang imbuhan me menjadi imbuhan di jika dipasifkan. Berarti abang bakso dipanggil saya. Lalu, di contoh kalimat yang kedua, adik dibelikan ayah sebuah buku baru. Objek di situ adalah buku baru. Contoh kalimat yang ketiga, mereka menolak proyek pembangunan LRT. Objek di situ adalah proyek pembangunan LRT. Selanjutnya, kita sudah masuk ke kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau si penulis. Berikut adalah syarat kalimat efektif. Sebuah kalimat disebut kalimat efektif apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama harus singkat dan hemat. Yang kedua mudah dipahami. Yang ketiga tidak menimbulkan salah tafsir. Berarti ini berhubungan dengan diksi atau pilihan kata yang kita pilih agar tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda. Yang keempat sistematis atau urut. Selanjutnya, ada 6 prinsip kalimat efektif. Yang pertama, ada kesepadanan struktur. Yang kedua, keparalelan bentuk. Yang ketiga, kehematan kata. Yang keempat, kecermatan. Yang kelima, ketegasan. Dan keenam, kelogisan. Mari kita bahas satu persatu. Kesepadanan struktur adalah keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-cirinya, yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak memakai kata depan di, dari, kepada, bagi, untuk, sebelum subjek. Jadi sebelum subjek tidak ada kata di, dari, kepada, bagi, dan untuk. Contoh, kepada para dosen diharapkan hanya memberikan satu tugas. Kata kepada di situ tidak boleh diletakkan di depan subjek. Cukup para dosen diharapkan hanya memberikan satu tugas. Ciri-ciri yang kedua adalah tidak mengulang subjek kalimat. Contohnya, saya memutuskan mendaftarkan diri saya di UPJ setelah saya dinyatakan tidak lulus SNMPTN. Di situ terjadi pengulangan subjek sebanyak 3 kali. Ada baiknya subjek hanya diletakkan di awal kalimat. Dan menjadi kalimatnya seperti ini. Saya memutuskan mendaftarkan diri di UPJ setelah dinyatakan tidak lulus SNMPTN. Cukup seperti itu. Selanjutnya, keparalelan bentuk. Kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Contoh, balap motor liar adalah kegiatan yang mengerikan dan berbahaya. Nah, ini paralel. Ada kesamaan bentuk mengerikan dan berbahaya. Kuteraja, Arkan atau yang biasa saya panggil Raja adalah teman dekatku dari awal ku memasuki jenjang SMA hingga saat ini. Di sini tidak ada kesamaan bentuk.
Dari yang awalnya memakai saya, tiba-tiba berubah jadi aku atau akhiranku. Ini tidak terjadi keparalelan bentuk dan tidak dibenarkan. Lalu, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Itu merupakan kalimat yang salah. Yang benar adalah harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Jika awalnya sudah diberi imbuhan di, ada baiknya kalimat kata setelahnya juga diberi imbuhan di. Jangan diberi imbuhan selain yang di depannya. Tadi contoh yang pertama, balap motor liar adalah kegiatan yang mengerikan dan berbahaya. Itu juga tidak memiliki kesamaan bentuk ya. Tadi saya di awal menyebutkan bahwa ini ada kesamaan bentuk, tetapi mengerikan dan berbahaya berbeda bentuknya. Jika mengerikan berarti setelah mengerikan harus punya imbuhan yang sama yaitu bisa mengancam. Balap motor liar adalah kegiatan yang mengerikan dan mengancam jiwa. Bahayanya diganti mengancam agar sama bentuknya. Selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah kehematan kata. Cara menghemat kata adalah menghilangkan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Caranya, menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk, menghindari kesinoniman dalam kalimat, menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contoh, saya tidak suka makan buah dan saya juga tidak suka makan sayur. Ini kata yang tidak hemat dan tidak efektif tentunya, karena ini mengulang kata saya. Kata saya seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, cukup disebutkan satu kali saja. Saya tidak suka makan buah dan tidak suka makan sayur saja. Atau saya tidak suka makan buah dan sayur. Nah, itu lebih hemat lagi. Selanjutnya, para mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Ini juga tidak hemat katanya. Karena kata para, kata mahasiswa-mahasiswa sudah menunjukkan arti banyak. Para juga menunjukkan arti banyak. Pilih salah satu. Jika memakai para, mahasiswanya tidak perlu diulang. Jika memakai mahasiswa-mahasiswa, para harus dihilangkan. Bisa diganti seperti ini. Para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Atau mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Yang ketiga, saya hanya ingin memberikan peringatan saja. Ini juga tidak hemat katanya. Bisa diganti seperti ini. Saya hanya ingin memberi peringatan. Atau saya hanya memberikan peringatan saja atau saya hanya mengingatkan saja. Selanjutnya kecermatan. Cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Contoh, rubahlah cara berpikirmu. Rubahlah, di situ ada kata rubah. Ini bisa memicu kerancuan dalam pikiran pembaca. Rubah adalah nama hewan ya. Kalau kita mungkin ini maksudnya adalah ubahlah ya. Jadi jika mau memakai kata itu ganti menjadi ubahlah, bukan rubahlah. Jikalau rubahlah menjadi rubah, ya. Rubahlah, menjadi rubahlah cara berpikirmu. Seperti itu. Lalu contoh kedua, guru baru pergi ke ruang guru. Nah ini jika kita membaca dengan nada yang berbeda, ini bisa berbeda arti. Bisa jadi guru baru pergi ke ruang guru atau guru baru pergi ke ruang guru.
Kita harus cermat dalam menulis atau berbicara. Selanjutnya adalah ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif. Yang pertama, meletakkan kata kunci di awal kalimat. Contohnya, sudah saya baca buku itu. Nah, yang ingin ditegaskan dalam kalimat ini adalah bahwa saya sudah membaca buku itu. Yang kedua, mengurutkan kata sesuai tahapannya dari rendah ke tinggi. Contoh, penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan lansia. Jadi ada tahapannya anak-anak, remaja, orang tua, dan lansia. Selanjutnya adalah kelogisan. Gagasan harus dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pedoman kita saat ini yang berlaku adalah EYD edisi kelima. Contoh, waktu dan tempat kami persilakan ya. Kita sebagai manusia tidak menyediakan waktu, kita hanya menyediakan kesempatan gitu, tempat ya. Jadi bisa diganti misalnya kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan untuk menyampaikan sambutan, cukup seperti itu. Atau kami melayani cetak warna. Nah, ini juga mengalami kerancuan kelogisan ya, karena kami melayani cetak warna, apakah warnanya dicetak atau mencetak kertas yang ada warnanya. Ini perlu kecermatan dan kelogisan dari si pembuat kalimat. Baik, itu tadi slide terakhir atau penjelasan terakhir mengenai materi kita pada hari ini. Semoga materi pada hari ini dapat diambil pelajaran dan dapat digunakan dalam kehidupan kita. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.